Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok keempat dengan nama yang Muhammad Edi Pratama 1912 000067, Muhammad Fikri Saputra 1912 000069, saya sendiri, dan Prasandi Wijaya 1912 000073. Di sini saya akan coba membacakan dan mempresentasikan hasil materi yang kami buat berjudul model keamanan Android. Sebelumnya mohon izin kepada Bapak Dede Indah Gunawan selaku dosen matkul Mobile Security. Izinkan saya untuk memberikan penjelasan mengenai model keamanan Android. Oke, mari mulai. Pertama, apa sih model keamanan Android? Teknologi dewasa ini telah berkembang sangat pesat. Segala peralatan dan fasilitas dari berbagai bidang di dunia kini telah memanfaatkan teknologi digital dengan tujuan untuk membantu memudahkan tugas ataupun pekerjaan manusia. Salah satu bidang yang kini telah memanfaatkan kemajuan teknologi adalah dalam bidang telekomunikasi, terutama pada perkembangan telepon genggam. Mekanisme izin untuk akses Android saat ini memperlakukan beberapa fungsi Mac primitif. Kami telah mengamati beberapa batasan dalam Android terkait kebijakan keamanan dan kontrol akses. Pertama, model izin Android tidak memiliki mekanisme untuk menyesuaikan izin. Ini berarti bahwa pengguna harus menerima semua izin. Agar instalasi aplikasi berhasil, pengguna tidak memiliki pilihan untuk menolak izin tertentu yang diminta oleh suatu aplikasi. Yang kedua, Android tidak memiliki perilaku aplikasi untuk mencegah pada saat aplikasi mengalami kegagalan fungsi yang tidak memastikan integritas sistem. Sebuah tindakan untuk menangani evaluasi perilaku dari aplikasi pengembang pihak ketiga untuk memastikan kepercayaan itu sangat dibutuhkan. Apa sih itu Android? Android adalah sebuah sistem operasi untuk perangkat mobile berbasis Linux yang mencakup sistem operasi, middleware, dan aplikasi. Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka. Awalnya Google membeli Android yang merupakan pendatang baru yang membawa piranti lunak untuk smartphone. Kemudian untuk mengembangkan Android dibantulah OpenHAND Alliance, konsorsium dari 34 perusahaan peranti keras, piranti lunak, dan telekomunikasi, termasuk Google, HTC, Intel, Motorola, Qualcomm, T-Mobile, dan Nvidia. Seberapa amankah Android itu sebenarnya? Banyak informasi yang beredar selama ini, tapi isinya bertentangan satu sama lain, sehingga membingungkan pengguna Android. Baru-baru ini Eric Schmidt menyatakan Android lebih aman daripada smartphone pada iPhone. Pro kontra mengenai keamanan platform Android tidak akan segera usai. Terdapat orang-orang yang smart di kedua belah pihak, tapi pada hakikatnya ada beberapa hal yang mesti diketahui pengguna Android. Android itu aman. Pengguna Android sebagai suatu sistem operasi sangatlah aman. Dia memiliki pengamanan berlapis guna menghampang hak malware, dan dia butuh izin pengguna secara spesifik untuk melakukan hampir tiap hal yang dapat membahayakan baik data Anda ataupun sistem Androidnya. Namun di sisi lain, Android adalah suatu sistem yang terbuka yang mempercayakan Anda pengguna dan komunitas pengembang untuk melakukan hal yang tepat dan benar. Setiap kali Anda menginstal aplikasi, Anda akan disodorkan sejumlah permintaan izin yang jika Anda terima, maka Anda telah menyerahkan kontrol tertentu terhadap aplikasi tersebut. Izin-izin tersebut dapat mengakses bahkan bagian lebih dalam dari sistem Android. Jika Anda telah melakukan root terhadap handset Anda, Android sebenarnya melindungi Anda dari diri Anda sendiri, ya, tapi tidak menyerahkan keputusan akhir di tangan Anda untuk apa yang Anda install, dari sumber mana Anda installnya, dari Play Store sebagai sumber resmi Google ataupun dari sumber tak resmi, dan izin permission apa yang Anda setujui. Nah, ada beberapa fitur keamanan pada Android lainnya sebagai berikut. Isolasi, yaitu setiap aplikasi biasanya berjalan dengan user yang berbeda ataupun multi-user Linux OS. Komunikasi atau Linux User ID, yaitu komunikasi dapat berjalan melibatkan Linux User ID yang sama, yaitu saling menginstall dan memakai browser Linux dan dalam VPN yang sama. Aplikasi Sandbox, yaitu setiap aplikasi berjalan UID pada Dalvik Virtual Machine, menyediakan keamanan CPU, menekan memori, dan aplikasi melanggar persyaratan permission seperti menulis whitelist mode atau komunikasi antar komponen, mereferensikan monitor permission, DLmalloc.ya, menyimpan metadata di band, melakukan serangan konsolidasi, Chemical Overflow dapat menimpa provider sebelum ataupun setelah channel yang sudah terkonsolidasi,
Cakupan pointer ini mengizinkan eksekusi remote code dan meningkatkan keamanan objek integritas forward dan backward karena meningkatkan kesulitan penciptaan overflow. Nah, ada pun 42 model Android yang menerima patch keamanan terbaru. Pertama ada Google Pixel XL, Pixel, Nexus 6P, Nexus 6, Nexus 5X, Nexus 9, Samsung Galaxy S8 Plus, Galaxy S8, Galaxy S7, Galaxy S7 Edge, Galaxy S7 Active, Galaxy S6 Active, Galaxy S Dual SIM, Galaxy S9 Dual SIM, Galaxy C9 Pro, Galaxy C7, Galaxy J7, Galaxy S7 Pro, Galaxy J2, Galaxy A8, Galaxy Tab S2, 9.7, LG G6 V20, Stylo 2P, G Pad 7.1, 7.0, LT Motorola Moto Z, Droid Sony Xperia XA1, Xperia X General Mobile, GM5 Plus D, GM5 Plus, 4G ganda, ponsel 4G Oppo CPH 1613, CPH 1605, Vivo 1609, 1649, Wi-Fi 5 Shop Android One S1, 507 SH BlackBerry, Fujitsu F01J Gioni A1. Adapun kategori jenis sistem security Android. Smartphone Android itu memiliki beberapa sistem kategori sistem. Salah satunya datang dari OS Android itu sendiri, dan satu lainnya datang dari inovasi yang dibuat oleh para produsen smartphone Android. Maka jika kita klasifikasikan terdapat dua jenis sistem keamanan pada sistem Android pada smartphone, yaitu adalah sebagai berikut: ada software system security dan ada hardware system security. Klasifikasi di atas bisa kita artikan sebagai berikut ya. Software System Security adalah sebuah sistem keamanan yang ada pada OS Android itu sendiri secara default. Sistem keamanan itu pengolahan atau pemakaian secara software secara default sudah ada pada semua versi OS Android modern sekarang ini. Mekanismenya memang berbentuk tradisional karena memang hanya diolah secara software saja. Seperti kalian harus membuat password dan lainnya. Jika password tersebut salah dan sistem menolak, maka smartphone Android tidak akan bisa dibuka. Terlihat sederhana memang, tetapi sistem security default dari OS Android ini sudah terbukti sangat sulit untuk dibobol ya. Hardware system security adalah sebuah hasil inovasi dari para produsen smartphone Android karena pada sektor ini mereka menggunakan sebuah dedicated hardware yang berguna untuk memindai sesuatu yang hanya dimiliki oleh pengguna smartphone Android itu sendiri. Sehingga jika dibandingkan maka keamanan sistem dari dedicated hardware ini akan jauh lebih tinggi dari keamanan yang ada secara software itu di smartphone Android karena level bobolnya itu hampir mustahil untuk dilakukan. Adapun ini adalah salah satu sistem security default yang ada pada OS Android. Umumnya kalian sudah pasti tahu kan terkait mekanisme PIN tersebut. Kalian diharuskan membuat beberapa digit angka yang nantinya akan digunakan untuk membuka smartphone Android kalian. Seberapa amankah sistem security ini? Ya, cukup aman tentunya ya. Tetapi sistem security PIN ini tidak begitu disukai oleh para pengguna smartphone Android karena memang mekanisme kunonya dan sudah digunakan sejak zaman ponsel jadul. Selain itu, dengan sistem PIN ini, maka masih ada peluang smartphone Android kalian bisa diakses karena dengan hanya mengacak angka PIN dari smartphone kalian bisa dibuka dengan mudah karena jenis sistem security ini memang sebenarnya mudah ditebak polanya. Password. Nah, hampir sama seperti itu. Tapi sistem security tidak hanya melibatkan angka saja, melainkan melibatkan huruf juga. Sehingga jika tingkat security bisa menjadi lebih tinggi karena perpaduan dari angka hingga huruf. Umumnya, mekanisme banyak disukai oleh pengguna smartphone Android. Selain aman, faktanya sistem security password ini juga akan sulit untuk dibobol. Apalagi jika kalian memasukkan password yang random, maka kemungkinan password akan dibobol itu kecil sekali. Ada Android Biometric Security System. Inilah salah satu kemajuan selain datang dari bidang performance dan kamera yang paling bisa kita rasakan pada era smartphone Android modern sekarang ini.
yaitu adalah terkait kemajuan di bidang implementasi hardware security yang ada pada smartphone Android. Sehingga sekarang ini rata-rata smartphone Android yang dijual sekarang ini minimal pada kelas menengah ke bawah sudah diserahkan dengan fitur biometric security system tersebut, sehingga sistem keamanan akan jauh lebih aman dibandingkan dengan menggunakan sistem security default yang ada pada OS Android. Sistem keamanan berbasis biometrik ini adalah hasil implementasi sistem security modern yang mutakhir, yang kini sudah bisa kalian nikmati dan gunakan di banyak smartphone Android modern yang ada di pasaran sekarang ya. Seperti namanya sendiri, sistem biometris ini memanfaatkan karakteristik biologi dari penggunanya untuk dijadikan media atau source untuk bisa mengakses sebuah smartphone tersebut. Nah, sekian dari materi yang saya sampaikan terkait model keamanan Android. Terima kasih kepada Bapak Didi selaku dosen matkul Mobile Security. Apabila ada salah-salah kata dan pengucapan kurang jelas mungkin mohon dimaafkan, dan kalau perlu nonton video ini menggunakan headset. Oke. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.